Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Permalukan suamiku di depan selingkuhannya. Aku tak pernah menyangka bahwa lelaki yang telah bersumpah setia di hadapan Tuhan tega mengkhianatiku. Perasaan itu begitu menusuk hingga membuatku ingin membalas semua perbuatannya. Bukan dengan air mata, tetapi dengan cara yang akan dia ingat seumur hidupnya. Hari itu, aku sudah merencanakan semuanya. Aku mengetahui dari seorang teman bahwa suamiku, Dika, sering bertemu dengan seorang wanita di sebuah restoran mewah. Setelah mengumpulkan cukup bukti, aku memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Dengan mengenakan gaun merah yang elegan, aku melangkah masuk ke restoran itu dengan penuh percaya diri. Mataku segera menemukan mereka, suamiku dan wanita itu, duduk di pojok ruangan, tertawa mesra seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Aku berjalan mendekat, lalu tanpa ragu, aku menarik kursi dan duduk di meja mereka. "Selamat malam, sayang," ucapku dengan senyum sinis. Wajah Dika seketika pucat. Wanita di hadapannya menatapku bingung. Aku meletakkan beberapa foto di atas meja, bukti perselingkuhan mereka. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu menikmati waktu bersamanya, Dika. Karena setelah malam ini, aku pastikan ini terakhir kalinya kita bertemu sebagai suami istri." Restoran yang semula riuh perlahan menjadi hening. Beberapa pasang mata mulai memperhatikan kami. Dika menelan ludah, sementara wanita itu gelisah di tempat duduknya. "Kamu salah paham, Naya." Dika mencoba mengelak. Aku tertawa sinis. "Oh ya, aku punya cukup bukti, Dika. Bukankah ini wanita yang sama yang sering kamu ajak ke hotel? Atau kamu mau aku membacakan isi chat mesra kalian?" Wanita itu tampak panik dan mulai berdiri, namun aku menahannya dengan tatapan tajam. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu. Kamu cukup tahu satu hal, lelaki yang bersamamu ini adalah seorang pembohong dan pengkhianat. Jadi, silakan lanjutkan hubungan kalian, tapi kali ini tanpa aku sebagai istri sahnya." Dika mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya dengan dingin. Aku berdiri dengan anggun, membiarkan rasa malu menghancurkannya di depan banyak orang. Aku berjalan keluar restoran dengan kepala tegak. Malam ini, aku bukan wanita yang tersakiti, melainkan seorang perempuan yang memilih harga diri dibanding bertahan dengan pengkhianatan. Begitu keluar dari restoran, aku menghirup udara malam dalam-dalam. Hatiku terasa lega meski masih ada sedikit perih yang tersisa. Aku tak lagi peduli bagaimana ekspresi Dika atau apa yang terjadi setelah kepergianku. Yang aku tahu, aku sudah membalas pengkhianatannya dengan cara yang pantas. Namun, aku tahu ini belum benar-benar selesai. Aku harus mengambil langkah berikutnya, mengurus perceraian. Aku tak ingin terjebak lebih lama dalam pernikahan yang sudah ternoda. Sesampainya di rumah, aku segera mengemasi barang-barangku. Tak perlu banyak, hanya beberapa pakaian dan dokumen penting. Aku tak ingin tinggal di rumah yang penuh kenangan dengan laki-laki yang mengkhianatiku. Aku memilih pergi ke rumah kakakku, Vina, untuk sementara waktu. Saat aku hendak memasukkan koper ke dalam mobil, Dika tiba-tiba datang dengan wajah panik. "Naya, tolong dengarkan aku dulu," ucapnya, mencoba menahan tanganku. Aku menarik tanganku dengan kasar. "Dengar apa lagi, Dika? Bukti sudah jelas. Aku sudah lihat semuanya dengan mataku sendiri. Aku khilaf, Naya. Aku mencintaimu. Aku nggak bisa kehilangan kamu." Aku tertawa pahit. "Cinta? Kalau kamu benar mencintaiku, kamu nggak akan selingkuh. Naya, aku janji gak akan mengulangi kesalahanku." Aku menatapnya tajam. "Kamu gak menyesal karena selingkuh, kamu cuma menyesal karena ketahuan." Wajahnya semakin tegang. "Tolong, Naya, kita bisa memperbaiki ini." Aku menggeleng dengan mantap. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Aku lebih memilih hidup sendiri daripada hidup dengan pengkhianat. Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Aku melihat Dika berdiri di depan rumah, terlihat putus asa. Tapi aku tak peduli lagi. Malam itu, aku pergi dengan perasaan lega. Aku telah memilih kebebasan, memilih diriku sendiri. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan lagi mengizinkan seseorang menginjak-injak harga diri. Aku melajukan mobilku dengan kecepatan sedang, membiarkan malam yang sunyi menemani perjalanan menuju rumah kakakku, Vina. Tanganku menggenggam setir erat-erat, seolah dengan begitu aku bisa menahan perasaan yang bercampur aduk di dalam dadaku. Ada lega, ada marah,
Ada sedikit luka yang masih tersisa. Begitu sampai di rumah Vina, aku segera mengetuk pintu. Tak butuh waktu lama, kakakku membukakan pintu dengan wajah terkejut. "Naya, kamu kenapa datang malam-malam begini?" Tanyanya sambil menatap koper di tanganku. Aku tersenyum tipis. "Aku sudah nggak tinggal di rumah itu lagi, Kak." Mata Vina membulat. Ia tak bertanya lebih lanjut dan langsung menarikku ke dalam pelukannya. Aku menahan air mataku agar tidak jatuh, tapi dekapan hangatnya justru membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya, membiarkan semua rasa sakit yang kutahan sejak tadi mengalir keluar. "Kakak udah duga dari lama," gumam Vina pelan sambil mengelus punggungku. Aku menatapnya, sedikit terkejut. "Maksud kakak?" Vina menghela napas. "Aku udah lama curiga sama Dika. Beberapa kali aku lihat dia di tempat umum dengan wanita lain, tapi aku nggak mau bilang apa-apa sebelum ada bukti jelas." Aku mengusap air mataku yang mulai mengering. "Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku takut kamu nggak percaya dan malah menyalahkan aku." Aku terdiam. Mungkin benar. Dulu aku pasti akan membela Dika mati-matian. Aku terlalu percaya padanya. Dan kini, aku menyesali kebodohanku sendiri. Setelah mengobrol sebentar, Vina menyuruhku untuk beristirahat. Aku masuk ke kamar tamu dan mencoba tidur, tetapi pikiranku terus melayang ke masa-masa kebersamaanku dengan Dika. Aku mengingat bagaimana dulu dia begitu perhatian, bagaimana aku berpikir dia adalah lelaki yang sempurna untukku. Aku tertawa kecil dalam hati, betapa mudahnya seseorang berubah. Keesokan paginya, aku terbangun dengan bel rumah yang berbunyi nyaring. Aku masih mengantuk, tapi mendengar suara Vina berbicara dengan nada tinggi membuatku langsung tersadar. Aku segera keluar kamar dan menemukan Dika berdiri di depan pintu dengan wajah kusut. "Dia ngapain kesini?" tanyaku dingin. Dika menatapku dengan mata memerah. "Aku cuma mau bicara, Naya." Vina melipat tangannya di dada. "Kamu gak sadar diri ya? Setelah nyakitin adikku, sekarang kamu masih berani datang?" Dika menghela napas. "Aku gak mau semuanya berakhir seperti ini." Aku menatapnya tajam. "Memangnya kamu mau berakhir seperti apa?" "Aku udah buat keputusan, Dika. Aku mau cerai." Wajahnya menegang. "Jangan gitu, Naya. Kita udah 5 tahun menikah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong kasih aku kesempatan." Aku menggeleng dengan mantap. "Kesempatan? Aku udah kasih kamu kepercayaan penuh selama ini, dan lihat apa yang kamu lakukan dengan kepercayaan itu." Dika terdiam. Aku bisa melihat matanya yang penuh penyesalan, tapi aku tahu itu semua sudah terlambat. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu gak akan menyakitiku seperti ini," lanjutku. "Aku sudah lelah. Aku mau hidup tenang tanpa harus takut dikhianati lagi." Dika menghela napas panjang, lalu menundukkan kepala. Aku tahu saat itu dia menyadari kalau aku benar-benar serius. "Baiklah," katanya dengan suara lemah. "Kalau itu maumu." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayang-bayangnya. Setelah Dika pergi, aku menghela napas lega. Aku menoleh ke arah Vina yang menatapku dengan bangga. "Kamu udah ambil keputusan yang tepat," katanya sambil merangkul bahuku. Aku tersenyum. Aku tahu. Hari itu aku memulai hidup baru, tanpa pengkhianatan, tanpa air mata, hanya aku, kebebasanku, dan masa depan yang masih panjang di depan sana. KU permalukan suan selingkuhannya. Setelah Dika pergi dari rumah Vina, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Namun aku tahu ini belum benar-benar selesai. Aku masih harus mengurus perceraian dan memastikan bahwa aku tidak akan terjerat lagi dalam hubungan yang hanya menyakitiku. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor pengacara untuk mulai mengurus gugatan cerai. Saat aku duduk di kursi ruang konsultasi, aku merasa sedikit gugup, tapi juga yakin bahwa ini adalah langkah terbaik. "Jadi, Anda ingin mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan?" tanya pengacara, seorang wanita paruh baya dengan tatapan penuh empati. Aku mengangguk. Saya punya cukup bukti, termasuk rekaman percakapan dan foto-foto yang membuktikan dia berselingkuh. Pengacara itu mengangguk. "Baik. Dengan bukti ini, proses perceraian bisa lebih mudah, terutama jika suami Anda tidak menolak." Aku menghela napas lega. Setidaknya aku tidak harus berjuang terlalu lama di pengadilan. Namun, pikiranku masih dipenuhi pertanyaan. Apakah Dika benar-benar akan melepaskanku begitu saja? Pertemuan tak terduga. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan hidup baru tanpa Dika. Aku mulai bekerja kembali dengan semangat yang baru. Aku tak ingin larut dalam kesedihan. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa bangkit tanpa pria yang mengkhianatiku. Suatu sore, aku dan Vina pergi ke sebuah kafe setelah bekerja.
Kami sedang menikmati kopi ketika aku melihat sosok yang sangat familiar di sudut ruangan. Dika. Dan dia tidak sendiri. Wanita itu selingkuhannya duduk di depannya. Mereka tampak seperti sedang berdebat. Wajah wanita itu tampak kesal, sementara Dika terlihat frustrasi. Aku ingin mengabaikan mereka, tapi entah kenapa aku malah memperhatikan percakapan mereka dari kejauhan. Kamu bilang kamu akan meninggalkannya untukku, tapi sekarang malah dia yang meninggalkanmu. Suara wanita itu terdengar kesal. Dika mengusap wajahnya. Aku gak nyangka Naya bakal sekuat itu. Aku pikir dia bakal mempertahankan rumah tangga kami. Aku tersenyum sinis. Jadi, selama ini dia mengira aku akan terus bertahan meski sudah disakiti? Wanita itu mendengus. Jadi sekarang aku dapat apa? Aku kehilangan pekerjaanku karena kamu. Dan sekarang kamu malah begini. Aku menatap Vina dengan tatapan geli. Lihat kak, drama baru dimulai. Vina terkikik. Baguslah, dia akhirnya merasakan akibat dari perbuatannya. Tak ingin berlama-lama berada di tempat yang sama dengan mereka, aku dan Vina memutuskan untuk pergi. Namun, sebelum keluar dari kafe, aku sengaja berjalan melewati meja mereka. Saat aku lewat, Dika mendongak dan menatapku. Aku tersenyum tipis. Selamat menikmati hidup barumu, Dika. Ucapku dengan nada ringan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Hari itu, aku benar-benar merasa menang. Lembar baru. Beberapa minggu kemudian, perceraian kami resmi diputuskan. Aku kembali menjalani hidupku dengan penuh semangat. Aku belajar mencintai diriku sendiri, mengejar impian yang sempat tertunda, dan menikmati kebebasan yang dulu tidak kumiliki. Tak ada lagi air mata untuk laki-laki yang mengkhianatiku. Yang ada hanyalah seorang wanita telah belajar dari kesalahannya dan siap menyambut masa depan dengan kepala tegak. Hari demi hari berlalu sejak perceraian kami resmi diputuskan. Aku merasa seperti terlahir kembali. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan setiap kali Dika pulang telat atau bermain dengan ponselnya di sudut ruangan. Aku bebas. Aku kembali menata hidupku dari awal. Aku mulai fokus pada pekerjaanku dan bahkan menerima tawaran promosi yang dulu sempat kutolak karena harus mengurus rumah tangga. Kini, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Namun, aku tidak menyangka bahwa kehidupan Dika justru semakin berantakan setelah aku pergi. Dika yang terpuruk. Suatu hari, aku mendengar kabar dari seorang teman lama bahwa Dika kehilangan pekerjaannya. Rupanya, perselingkuhannya bukan hanya menghancurkan rumah tangga kami, tetapi juga menghancurkan reputasinya di kantor. Ternyata, wanita yang menjadi selingkuhannya adalah salah satu staf junior di perusahaannya. Setelah skandal mereka tersebar, Dika langsung mendapat peringatan keras dari atasannya. Kemudian ketika perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi, nama Dika termasuk dalam daftar yang harus keluar lebih awal. Aku tidak bisa menahan senyum saat mendengar berita itu. Aku tidak merayakan kesedihannya, tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Aku hanya berpikir bahwa setiap perbuatan memang ada konsekuensinya, dan sekarang dia merasakan akibat dari pengkhianatannya. Aku juga mendengar kabar bahwa wanita itu meninggalkan Dika tak lama setelah dia kehilangan pekerjaannya. Rupanya, dia hanya bertahan dengan Dika karena status dan uangnya. Setelah semuanya hilang, dia pun menghilang tanpa jejak. Ironis, bukan? Pertemuan tak terduga di kantor baru. Aku memutuskan untuk menerima promosi di perusahaan baru, sebuah firma keuangan besar yang jauh lebih bona fide daripada tempatku bekerja sebelumnya. Hari pertamaku berjalan dengan lancar, dan aku sangat bersemangat dengan lingkungan kerja yang baru. Namun, siapa sangka, di hari ketiga aku bekerja di sana, aku melihat seseorang yang sangat familiar berdiri di lobi kantor. Dika. Dia tampak berantakan. Dasi yang dulu selalu rapi, kini terlihat kusut. Wajahnya tampak lebih tirus, dan sorot matanya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Aku berpikir untuk mengabaikannya, tapi ternyata dia melihatku lebih dulu. Tatapan kami bertemu dan dalam sekejap dia berjalan ke arahku. Naya, suaranya bergetar, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Aku tetap berdiri dengan tenang. Dika, apa yang kamu lakukan di sini? Dia menghela napas panjang. Aku sedang melamar pekerjaan di sini. Aku mengangkat alis. Oh, ya, aku gak punya banyak pilihan, katanya dengan senyum pahit. Setelah kehilangan pekerjaan, aku susah dapat kerja baru. Reputasiku rusak. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku tidak ingin menunjukkan simpati yang tidak perlu. Dia menatapku dengan penuh harap. Aku dengar kamu sekarang punya posisi bagus di sini. Mungkin kamu bisa bicara dengan manajemen untuk... Aku langsung memotong ucapannya.
Dika, aku bukan orang yang suka menyalahgunakan kekuasaan. Dan aku juga bukan orang yang bisa kamu manfaatkan lagi. Wajahnya langsung berubah pucat. Aku tersenyum tipis. Dulu aku mungkin istrimu yang selalu memikirkan kebahagiaanmu, tapi sekarang aku hanya seorang perempuan yang ingin hidup bahagia tanpa beban masa lalu. Aku melihatnya menelan ludah, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Aku tidak menunggu jawabannya. Dengan percaya diri, aku berbalik dan berjalan menuju ruanganku, meninggalkan Dika yang berdiri kaku di tempatnya. Hari itu, aku sadar bahwa aku telah menang. Masa depan yang baru. Setahun berlalu, dan hidupku berjalan dengan lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Aku semakin sukses di pekerjaanku, lebih menikmati waktuku sendiri, dan bahkan mulai membuka hati untuk seseorang yang baru. Bukan, aku tidak terburu-buru jatuh cinta lagi. Aku hanya mulai menyadari bahwa ada banyak orang baik di luar sana, orang-orang yang tahu cara menghargai dan mencintai dengan tulus. Dika, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi setelah pertemuan terakhir kami di kantor. Mungkin dia sudah menemukan jalannya sendiri. Tapi aku tidak peduli lagi. Kini, aku telah benar-benar melangkah maju. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Aku adalah Naya yang baru, perempuan yang tahu apa yang pantas untuk dirinya dan tidak akan pernah lagi membiarkan seseorang mengkhianatinya. Dan aku bahagia. Bagian 5, babak baru dalam hidupku. Setahun telah berlalu sejak perceraian itu, dan aku bisa mengatakan dengan yakin bahwa aku berada di tempat terbaik dalam hidupku. Aku tidak hanya berhasil membangun kembali karierku, tetapi aku juga menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah kurasakan saat masih bersama Dika. Pekerjaan baruku di perusahaan keuangan ini semakin stabil. Aku telah naik jabatan, mendapatkan kepercayaan dari atasan, dan memiliki tim yang luar biasa. Setiap harinya aku semakin menikmati pekerjaanku. Namun perubahan terbesar bukan hanya dalam karierku, tetapi juga dalam cara aku melihat diriku sendiri. Dulu aku merasa seluruh hidupku harus berpusat pada suami dan rumah tangga. Aku mengorbankan banyak hal demi Dika, tanpa menyadari bahwa aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Sekarang, aku telah menemukan kembali siapa diriku yang sebenarnya. Perempuan yang mandiri, kuat, dan tidak mudah dipermainkan. Dan yang lebih mengejutkan, aku juga mulai membuka hati untuk seseorang yang baru. Orang baru di hidupku. Namanya Adrian. Dia adalah salah satu manajer di perusahaan tempatku bekerja sekarang. Kami mulai mengenal satu sama lain saat harus mengerjakan proyek bersama beberapa bulan yang lalu. Awalnya, aku tidak berpikir banyak tentangnya. Aku masih terlalu sibuk dengan kehidupanku sendiri dan tidak ingin terjebak dalam hubungan yang salah lagi. Tapi Adrian berbeda. Dia tidak pernah terburu-buru atau memaksaku untuk masuk ke dalam sebuah hubungan. Dia hanya ada di sana, mendukungku, mendengarkanku, dan selalu memberikanku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Aku ingin kamu tahu satu hal, Naya, katanya suatu malam saat kami duduk di sebuah kafe setelah pulang kerja. Aku tidak akan pernah memaksamu untuk melupakan masa lalumu atau berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi. Tapi aku ingin menunjukkan padamu bahwa tidak semua orang akan menyakitimu seperti dulu. Aku menatapnya lama, merasakan ketulusan di matanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku membiarkan diriku percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa bahagia lagi dengan seseorang. Pertemuan terakhir dengan Dika. Aku pikir aku sudah benar-benar menutup bab dalam hidupku yang berisi Dika, tetapi takdir berkata lain. Suatu hari, aku pergi ke sebuah acara networking di pusat kota bersama rekan-rekanku. Kami baru saja selesai menghadiri seminar ketika aku melihat seseorang berdiri di luar gedung dengan wajah lelah dan kusut. Dika. Dia tampak jauh berbeda dari pria yang dulu pernah kucintai. Matanya sayu, tubuhnya sedikit lebih kurus, dan ekspresinya tidak lagi penuh percaya diri. Saat dia melihatku, ada sorot keterkejutan di matanya, seolah dia tidak menyangka akan bertemu denganku di sana. Aku bisa saja berjalan melewatinya, pura-pura tidak melihatnya. Tapi entah kenapa, aku memilih untuk berhenti. Kamu terlihat berbeda, kataku akhirnya. Dika tersenyum pahit. Dan kamu terlihat lebih bahagia. Aku hanya mengangguk. Aku tidak perlu membenarkan atau menyangkal perkataannya, karena itu memang benar. Aku dengar kamu sekarang punya posisi bagus, lanjutnya. Aku senang untukmu, Naya. Aku tetap diam, menunggu apa yang ingin dia katakan selanjutnya. Aku menyesal, katanya akhirnya. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Aku menyesal telah menyia-nyiakan seseorang seperti kamu. Aku menghela napas.
Aku sudah menunggu lama untuk mendengar kata-kata itu darinya, tapi anehnya, kini aku merasa kata-kata itu tidak lagi penting. Dika, aku menatapnya dengan tenang. Aku sudah lama memaafkanmu, bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin hidup dengan kebencian di hatiku. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Dia menunduk, seolah sudah menduga jawabanku. Aku hanya berharap kamu bisa belajar dari kesalahanmu, lanjutku. Karena aku sudah belajar dari kesalahan yang dulu aku buat, termasuk kesalahanku mempercayaimu terlalu dalam. Dika tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk pelan, lalu tersenyum getir. Saat aku berjalan pergi, aku merasa lega. Itu adalah pertemuan terakhir kami, dan aku tahu aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Tidak perlu ada dendam, tidak perlu ada luka yang tersisa. Aku telah menutup bab itu sepenuhnya. Kebahagiaan yang kuperjuangkan sendiri. Beberapa bulan kemudian, Adrian mengajakku makan malam di sebuah restoran yang indah. Malam itu, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Aku ingin kita mencoba sesuatu yang baru bersama-sama. Aku ingin kita berjalan ke arah yang lebih serius." Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang tulus di genggamannya. Aku tidak lagi takut. Aku tahu sekarang bahwa aku bisa menjaga diriku sendiri, bahwa aku tidak akan membiarkan diriku diperlakukan dengan tidak adil lagi. Malam itu, aku tersenyum dan mengangguk. Aku siap untuk babak baru dalam hidupku. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, tetapi sesuatu yang kuperjuangkan sendiri. Yang 6, hidupku kini berjalan sempurna. Aku sudah resmi menjalin hubungan dengan Adrian, dan setiap hari yang aku lalui terasa lebih bermakna. Dia bukan hanya pasangan yang mendukungku, tetapi juga seseorang yang selalu memastikan bahwa aku dihargai dan dicintai dengan cara yang tidak pernah aku dapatkan dari Dika. Tapi siapa sangka, ternyata semesta belum selesai memberiku hiburan. Suatu hari, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. "Naya, tolong bantu aku. Aku butuh bantuanmu." Aku mengernyit. Pesan itu dari Dika. Awalnya aku ingin mengabaikannya, tapi entah kenapa rasa penasaran membuatku akhirnya membalas. "Kenapa aku harus membantumu?" Beberapa detik kemudian dia menelepon. Aku nyaris tidak mengangkatnya, tapi akhirnya aku menekan tombol hijau. "Naya, tolong," suaranya terdengar putus asa. "Aku benar-benar dalam masalah." Aku menyandarkan punggungku ke kursi. "Masalah apa? Selingkuhanmu mengkhianatimu juga?" Tanyaku sarkastik. Dia terdiam. Lalu dengan suara lemah, dia berkata, "Aku kena tipu, Nay. Aku kehilangan semua uangku. Aku nggak punya apa-apa lagi." Aku mengangkat alis, kini semakin tertarik. "Maksudmu?" Aku bodoh. Setelah aku kehilangan pekerjaanku, aku mencoba investasi cepat kaya. Wanita itu, dia menipuku. Aku percaya padanya, aku bahkan menyerahkan sebagian tabunganku. Sekarang semuanya hilang. Aku bahkan berhutang. Aku ingin tertawa. Oh, betapa karma bekerja dengan cara yang sangat indah. Dika, pria yang dulu mengkhianatiku demi wanita lain, kini kehilangan segalanya karena wanita yang sama. Sementara aku hidup lebih bahagia dari sebelumnya. "Tunggu," kataku. "Jadi setelah mengkhianatiku kehilangan pekerjaan dan sekarang bangkrut, kamu datang kepadaku untuk meminta bantuan?" Dika terdiam. Aku bisa mendengar napas beratnya di ujung telepon. "Aku nggak tahu harus ke siapa lagi, Naya." Suaranya nyaris berbisik. "Aku sadar aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya butuh sedikit bantuan untuk bangkit lagi." Aku tersenyum sinis. "Dika, kamu tahu? Dulu aku menangis berhari-hari saat tahu kamu mengkhianatiku. Aku berpikir aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi. Tapi lihat sekarang, aku justru lebih baik tanpa kamu." Aku bisa merasakan dia menahan napas. Aku ingin bilang aku kasihan padamu, tapi aku tidak bisa. Karena jujur saja, aku menikmati melihatmu menderita. Aku tertawa kecil. "Jadi, jangan pernah hubungi aku lagi. Hidup dengan konsekuensimu sendiri." Dan dengan itu, aku menutup telepon. Pembalasan terbaik adalah kebahagiaan. Setelah panggilan itu, aku merasa seperti mendapatkan kemenangan yang paling manis. Aku tidak perlu membalas dendam dengan cara yang buruk, karma sudah melakukannya untukku. Sebulan kemudian, aku mendengar dari teman lama bahwa Dika benar-benar terpuruk. Dia berhutang ke banyak orang dan kini bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Wanita yang dulu menjadi selingkuhannya telah lama menghilang, meninggalkannya tanpa sepeser pun uang. Sementara aku semakin sukses, semakin bahagia, dan akhirnya merencanakan masa depan dengan Adrian. Kami berencana untuk liburan ke Eropa musim panas nanti. Sesuatu yang dulu hanya bisa aku impikan saat masih bersama Dika. Saat aku berdiri di depan cermin mengenakan gaun indah untuk makan malam bersama Adrian, aku tersenyum pada pantulanku.
Dulu, aku adalah istri yang dipermainkan. Sekarang, aku adalah perempuan yang berdiri tegak dan bahagia. Dan itu, menurutku, adalah pembalasan terbaik. Malam itu, Adrian dan aku makan malam di salah satu restoran paling mewah di kota. Suasana begitu sempurna, lampu-lampu redup menciptakan kehangatan, dentingan piano lembut mengalun di latar belakang, dan anggur merah dalam gelasku berkilauan terkena cahaya lilin. Aku mengenakan gaun elegan berwarna merah, sesuatu yang dulu tidak pernah berani kupakai karena Dika selalu berkata merah terlalu mencolok untukku. Tapi malam ini, aku merasa luar biasa. Aku merasa percaya diri. Adrian menatapku dengan kagum. "Kamu semakin hari semakin cantik, Naya," katanya sambil menggenggam tanganku. Dan aku senang melihatmu tersenyum seperti ini. Aku tersenyum, menikmati perasaan dicintai tanpa syarat. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada kebohongan. Adrian adalah pria yang benar-benar menghargai dan menghormati perempuan. Tapi tiba-tiba, suasana tenang itu berubah saat aku mendengar suara seseorang dari arah pintu masuk restoran. Suara yang dulu begitu akrab, namun kini hanya terasa sebagai bagian dari masa lalu yang ingin kulupakan. Aku menoleh dan melihatnya. Dika. Tapi dia bukan lagi pria yang aku kenal dulu. Pakaian mahal yang biasa ia kenakan, kini terlihat lusuh. Wajahnya tirus dan matanya cekung. Dia tampak seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Dan kenyataannya, memang itulah yang terjadi. Konfrontasi yang tak terelakkan. Aku berpikir untuk mengabaikannya, tapi sepertinya dia telah melihatku. Dengan langkah ragu, dia berjalan ke arah meja kami. Aku bisa merasakan Adrian melirik ke arahku, seolah bertanya apakah aku ingin mengusirnya. Aku memilih untuk tetap duduk diam, menunggu apa yang akan dia katakan. "Naya," suara Dika nyaris berbisik. "Bolehkah aku bicara sebentar denganmu?" Aku menatapnya dingin. "Untuk apa? Aku rasa kita sudah tidak ada urusan lagi." Dia menelan ludah, lalu melirik sekilas ke arah Adrian yang duduk dengan tenang di sampingku. "Aku cuma ingin meminta maaf sekali lagi. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku benar-benar menyesal." Aku menyandarkan punggungku ke kursi. "Dika, berapa kali kamu ingin meminta maaf?" Aku tersenyum tipis. "Kamu minta maaf setelah selingkuh, kamu minta maaf setelah aku menceraikanmu, dan kamu minta maaf setelah hidupmu hancur. Jadi pertanyaannya, kamu menyesal karena sudah menyakitiku atau karena karma menghancurkanmu?" Dika terdiam, tidak mampu menjawab. Aku menghela napas, menatapnya dengan penuh kemenangan. "Dulu aku menangis karena kamu, Dika. Aku berpikir aku tidak cukup baik, aku menyalahkan diriku sendiri atas semua yang terjadi. Tapi sekarang aku sadar, kamu hanya pria yang tidak pernah tahu cara menghargai perempuan." Matanya memerah. "Aku benar-benar kehilangan segalanya, Naya." Suaranya bergetar. "Kalau aku bisa mengulang waktu, aku akan memilih tetap bersamamu." Aku tertawa pelan. "Terlambat. Kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku, Dika. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan mengkhianati aku. Kamu hanya ingin kembali karena aku lebih sukses sekarang." Aku meraih tangan Adrian dan tersenyum kepadanya. "Dan aku sudah menemukan seseorang yang jauh lebih baik darimu." Adrian hanya tersenyum tipis, menatap Dika seolah dia bukan ancaman sama sekali. Dika menunduk, seolah menyadari betapa menyedihkan dirinya saat ini. "Aku mengerti," katanya dengan suara pelan. "Aku harap kamu bahagia." Aku menatapnya tanpa emosi. "Aku sudah bahagia, Dika. Bahkan lebih bahagia daripada saat aku bersamamu." Tanpa menunggu jawabanku lagi, Dika berbalik dan pergi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh lalu menghela napas lega. Aku tidak lagi marah, tidak lagi sedih. Aku hanya merasa bebas. Babak baru, hidup baru. Malam itu saat aku berjalan keluar restoran bersama Adrian, aku menyadari sesuatu. Aku telah memenangkan segalanya. Aku memenangkan hidupku kembali, aku memenangkan kebahagiaanku, dan yang paling penting, aku memenangkan diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbaik yang bisa aku dapatkan. Bagian 8, akhir yang sempurna, awal malam itu menjadi momen penutup bagi semua yang berhubungan dengan Dika. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi memiliki sedikit pun perasaan untuknya. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Aku sudah menang. Saat aku dan Adrian berjalan menuju mobil, dia menatapku dengan lembut. "Kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum. "Aku lebih dari sekadar baik, Adrian. Aku merasa luar biasa." Dia mengangguk. "Bagus. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengusik kebahagiaanmu lagi." Aku menggenggam tangannya erat, bersyukur karena akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Kehidupan yang terus berjalan. Hari-hari berlalu,
dan kehidupanku terus berkembang. Aku mendapatkan promosi di pekerjaanku dan kini menangani proyek-proyek besar. Aku juga semakin dekat dengan Adrian, yang selalu menjadi pendukung terbesar dalam setiap langkahku. Suatu hari, saat kami duduk santai di balkon apartemenku yang menghadap kota, Adrian mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Jantungku langsung berdebar. "Naya," katanya sambil membuka kotak itu, memperlihatkan cincin berlian yang berkilauan di bawah cahaya lampu. "Aku tahu kamu sudah melalui banyak hal dalam hidupmu. Aku tahu kamu sempat kehilangan kepercayaan pada cinta. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Mataku berkaca-kaca. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan sampai di titik ini. Dulu aku berpikir aku tidak akan pernah percaya pada cinta lagi. Tapi Adrian telah membuktikan bahwa tidak semua pria sama. Dengan suara sedikit bergetar karena haru, aku berkata, "Ya Adrian, aku ingin menjalani hidup ini bersamamu." Dia tersenyum lebar sebelum menyematkan cincin itu di jariku. Saat dia menarikku ke dalam pelukannya, aku tahu bahwa aku telah menemukan rumah yang sebenarnya. Bukan dalam bentuk bangunan atau pernikahan yang penuh kepalsuan seperti sebelumnya, tetapi dalam seseorang yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Karma yang lengkap. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa kehidupan Dika semakin terpuruk. Setelah kehilangan pekerjaannya, dia berusaha membuka bisnis kecil, tetapi gagal karena hutangnya semakin menumpuk. Mantan selingkuhannya yang dulu menjadi alasan dia meninggalkanku, ternyata bukan hanya menipunya, tetapi juga pergi dengan pria lain yang lebih kaya. Aku tidak merayakan penderitaannya, tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan aku telah memilih jalanku. Sebuah pertemuan tak terduga terjadi beberapa bulan setelah pertunanganku dengan Adrian. Aku sedang berada di sebuah kedai kopi ketika aku melihat Dika duduk di sudut ruangan. Matanya cekung, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, dan pakaiannya tidak lagi serapi dulu. Dia sedang duduk dengan segelas kopi murah, menatap kosong ke arah meja. Aku bisa saja berjalan melewatinya, tapi entah kenapa aku memilih untuk menghampirinya. "Dika," sapaku ringan. Dia menoleh, matanya melebar melihatku. "Naya?" Aku tersenyum tetapi tidak ada lagi perasaan apapun di hatiku selain ketenangan. "Bagaimana kabarmu?" Dia tertawa kecil, terdengar getir. "Seperti yang bisa kamu lihat sendiri." Aku mengangguk. "Aku harap kamu belajar dari semuanya." Dia menatapku lama, lalu mengangguk. "Aku belajar, Nay. Aku belajar dengan cara yang paling menyakitkan." Aku tidak mengatakan apapun lagi. Aku hanya menatapnya sebentar sebelum berkata, "Semoga kamu bisa memperbaiki hidupmu." Lalu aku pergi meninggalkannya dengan semua konsekuensi yang harus dia tanggung sendiri. Di luar, Adrian sudah menungguku. Saat dia meraih tanganku, aku tersenyum, menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Dulu, aku adalah perempuan yang disakiti. Sekarang, aku adalah perempuan yang menang. Dan itulah akhir yang sempurna. Bukan hanya karena aku membalas dendam, tetapi karena aku membuktikan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita berhasil keluar dari luka masa lalu dan menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Aku telah menang dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Masa lalu kembali mengusik. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhirku dengan Dika di kedai kopi, aku telah benar-benar melupakan keberadaannya. Hidupku dipenuhi kebahagiaan, pekerjaanku semakin sukses, pernikahanku dengan Adrian sudah di depan mata, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kebahagiaan ini sepertinya menarik kembali bayang-bayang masa lalu. Suatu malam, saat aku dan Adrian baru saja pulang dari persiapan pernikahan, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Naya, tolong bantu aku sekali ini saja." Aku menghela napas. Aku tidak perlu bertanya siapa pengirimnya. "Dika." Aku mengabaikannya. Tapi beberapa detik kemudian ada panggilan masuk. Aku menatap layar ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Adrian yang melihat ekspresiku langsung bertanya, "Siapa?" Aku menunjukkan layar padanya. Dia mengernyit. "Kenapa dia masih mengganggumu?" Aku menarik napas dalam lalu mengangkat telepon itu. "Apa maumu, Dika?" Suara di seberang terdengar lemah dan putus asa. "Naya, aku butuh bantuanmu. Aku benar-benar di ujung tanduk." Aku menahan diri untuk tidak tertawa sinis. Dan aku harus peduli kenapa? Aku dikejar rentenir. Aku benar-benar gak punya siapa-siapa lagi. Aku mengerutkan kening. Aku sudah bilang, hidup dengan konsekuensimu sendiri. Aku bukan penyelamatmu, Dika. Aku janji ini terakhir kalinya aku meminta bantuan.
Aku tahu aku sudah menyakiti kamu, aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku takut, Naya. Mereka mengancam akan menghancurkan hidupku kalau aku nggak bayar. Aku menggigit bibir, berusaha menahan simpati. Aku bukan orang yang kejam, tapi ini bukan masalahku. Lalu kenapa kau datang padaku? Tanyaku dingin. Kenapa tidak ke keluarga atau teman-temanmu? Dika tertawa pahit. Mereka semua sudah menutup pintu untukku. Aku ingin menutup telepon itu, tapi tiba-tiba Dika berkata sesuatu yang membuatku terdiam. Naya, kalau aku benar-benar mati karena ini, setidaknya aku ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Aku membeku. Adrian yang melihat ekspresiku langsung menyentuh pundakku. Sayang, kamu tidak perlu melibatkan dirimu dalam masalahnya lagi. Dia bukan tanggung jawabmu. Aku sadar Adrian benar. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Dika yang terasa. Nyata. Apakah dia benar-benar dalam bahaya? Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku tidak bisa membantumu. Ini bukan urusanku lagi. Selamat tinggal, Dika. Lalu aku menutup telepon. Ancaman di tengah malam. Aku pikir itu adalah akhir dari semuanya. Tapi ternyata masalah baru saja dimulai. Malam itu, ketika aku dan Adrian sedang menikmati makan malam di apartemenku, tiba-tiba ada suara ketukan keras di pintu. Naya, aku tahu kamu di dalam. Kumohon bantu aku. Aku tersentak. Itu suara Dika. Adrian langsung berdiri dan berjalan ke pintu, menatapku seolah meminta izin untuk mengusirnya. Aku mengangguk. Begitu Adrian membuka pintu, Dika berdiri di sana dalam kondisi mengenaskan. Pakaiannya kotor, wajahnya lebam, dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu gila, Dika? Bentakku, datang ke apartemenku seperti ini. Apa yang kau pikirkan? Aku nggak punya tempat lain. Dia menatapku penuh keputusasaan. Naya, aku bersumpah, ini bukan hanya soal uang lagi. Orang-orang itu benar-benar ingin menghancurkanku. Mereka bilang kalau aku nggak bayar, mereka akan mencelakaiku. Adrian melangkah ke depan, berdiri di antara kami. Dika, ini bukan urusan Naya, jangan ganggu dia lagi. Dika menatap Adrian dengan ekspresi campuran antara marah dan putus asa. Kamu gak ngerti, Adrian. Aku benar-benar sudah diambang kehancuran. Aku menggeleng. Itu bukan masalahku, Dika. Tapi sebelum aku sempat menutup pintu, sesuatu terjadi. Sebuah batu besar tiba-tiba dilempar dari kejauhan dan menghantam jendela apartemenku, membuat kaca pecah berkeping-keping. Aku tersentak mundur terkejut. Dari luar, terdengar suara teriakan. Keluarkan dia, atau kalian ikut mati. Dika langsung gemetar. Mereka ada di sini, bisiknya ketakutan. Aku dan Adrian saling pandang. Keadaan ini sudah semakin gila. Aku tidak ingin terlibat, tapi jika orang-orang ini berbahaya, maka mereka bisa saja mencelakai kami juga. Aku menarik napas panjang. Adrian, kita harus melakukan sesuatu. Dia mengangguk, lalu meraih ponselnya. Aku akan hubungi polisi. Dika tampak semakin panik. Tidak, kalau mereka tahu aku melapor, mereka akan memburuku lebih kejam lagi. Aku menatap dingin Dika. Aku tidak akan membiarkan orang-orang ini menyerang rumahku hanya karena kesalahanmu. Suara ketukan keras kembali terdengar di pintu, kali ini lebih kasar. Kami tahu dia di dalam. Keluarkan dia sekarang. Adrian mengepalkan tangan. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Aku menggigit bibir. Aku tidak ingin membiarkan Dika mengacaukan hidupku lagi. Tapi di saat yang sama, aku tahu bahwa membiarkannya mati di depan pintuku bukanlah pilihan yang benar. Aku menatap Dika. Aku akan membantumu keluar dari situasi ini, tapi dengan satu syarat. Dia menatapku penuh harapan. Apa saja, Naya? Aku janji. Aku mendekat dan menatap matanya tajam. Kau harus keluar dari hidupku setelah ini, untuk selamanya. Dika menelan ludah, lalu mengangguk cepat. Aku bersumpah. Aku berbalik ke Adrian. Kita harus mencari cara untuk mengatasi ini. Adrian mengangguk, lalu mulai merancang rencana. Aku tidak tahu bagaimana ini akan berakhir, tapi satu hal yang pasti, ini adalah terakhir kalinya aku membiarkan Dika mengganggu hidupku. Ketukan keras di pintu terus berlanjut. Semakin liar, semakin brutal. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Adrian sudah siap menelepon polisi, tetapi Dika terus memohon agar kami tidak melakukannya. Kalau polisi datang, mereka akan mengejarku lebih ganas, Naya, katanya dengan napas tersengal. Aku mendesis. Kalau kami tidak menelepon polisi, bisa-bisa kita semua mati malam ini. Brak! Sebuah suara keras terdengar dari luar. Aku menengok ke jendela yang sudah pecah sebagian. Sekilas aku melihat dua pria bertubuh besar dengan wajah penuh amarah. Mereka mengenakan jaket kulit hitam dan membawa sesuatu di tangan mereka, entah itu tongkat besi atau senjata lainnya. Dika benar-benar sudah menarikku ke dalam masalah besar. Adrian menarik lenganku dan menatapku tajam. Aku akan keluar dan mencoba bicara dengan mereka.
Aku terkejut. Apa? Kau gila? Mereka bisa saja mencelakaimu. Tapi Adrian hanya tersenyum tipis. Tenang, aku sudah menghadapi banyak orang seperti ini sebelumnya. Aku tahu Adrian adalah pria yang tangguh, tapi ini terlalu berbahaya. Aku menggenggam lengannya, tak ingin dia mengambil risiko sendirian. Aku ikut denganmu, kataku. Dia menghela napas, tapi akhirnya mengangguk. Sementara itu, Dika hanya bisa berdiri di sudut ruangan, gemetar ketakutan. Aku dan Adrian melangkah keluar dari apartemen. Begitu pintu terbuka, dua pria berbadan besar langsung menatap kami dengan ekspresi penuh ancaman. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas luka di pipinya, meludah ke tanah sebelum berbicara. Kalian menyembunyikan Dika ya? Aku menyilangkan tangan, menahan detak jantung yang berpacu cepat. Kami tidak menyembunyikan siapa-siapa. Dia hanya datang ke sini tanpa diundang. Pria satunya yang lebih tinggi dan lebih kekar tertawa sinis. Jangan berlagak pintar, wanita. Kami tahu dia ada di sini. Aku merasakan Adrian menggenggam tanganku, memberi isyarat agar aku tetap tenang. Lalu dengan suara tenang namun tegas dia berkata, "Kalian ini siapa? Dan apa sebenarnya masalah kalian dengan Dika?" Pria dengan bekas luka mendengus. "Itu bukan urusan kalian. Kami hanya ingin dia keluar sekarang juga, kalau tidak." Dia mengeluarkan sebuah pisau lipat dari sakunya, mengarahkannya ke kami dengan ekspresi penuh ancaman. Adrian tidak mundur sedikit pun. Atau apa? Kalian pikir kalian bisa masuk dan mengambilnya begitu saja? Aku menghela napas dalam-dalam. Adrian memang tangguh, tapi 2 lawan 1 jelas bukan situasi yang menguntungkan. Dengar, aku mencoba berbicara dengan tenang. Kami tidak ingin masalah, tapi ini bukan urusan kami. Jika kalian ingin Dika, ambil dia dan pergi. Aku tidak peduli. Aku melihat ke dalam apartemen, memberi isyarat agar Dika keluar. Dia ragu-ragu, matanya penuh ketakutan. "Naya, kumohon jangan." Aku menatapnya tajam. "Ini konsekuensi dari perbuatanmu, Dika. Aku sudah cukup baik dengan memberimu tempat berlindung sebentar. Tapi aku tidak akan mempertaruhkan nyawa kami untuk kesalahanmu." Akhirnya dengan langkah gemetar, Dika keluar dari apartemen dan berdiri di hadapan para rentenir itu. Pria bertubuh besar itu tertawa sinis. "Nah, akhirnya kau muncul juga." Dika menelan ludah. "Tolong, berikan aku waktu lebih lama." Brek! Tanpa peringatan, pria dengan bekas luka langsung meninju perut Dika, membuatnya terjatuh ke tanah dengan erangan kesakitan. Aku tersentak dan refleks ingin melangkah maju, tetapi Adrian menahanku. "Jangan ikut campur," bisiknya. Aku mengepalkan tangan. Ini memang bukan urusanku, tapi tetap saja melihat seseorang dipukuli di depan mataku membuatku geram. Dika terbatuk, darah merembes dari sudut bibirnya. "Kumohon, aku akan membayar." Pria bertubuh besar mencibir. "Sudah terlambat, bajingan." Dia mengangkat kaki, bersiap menendang Dika lagi. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Adrian melangkah maju. "Cukup," katanya tegas. "Dia sudah ada di tangan kalian, jadi pergi dari sini." Pria dengan bekas luka melirik Adrian dengan curiga. "Dan kalau kami tidak mau?" Adrian menyeringai. Lalu mengangkat ponselnya, memperlihatkan layar yang menunjukkan panggilan yang masih tersambung ke 9111. "Mungkin kalian mau ngobrol dengan polisi?" Wajah kedua pria itu berubah drastis. Mereka saling berpandangan, lalu pria bertubuh besar menggeram marah sebelum menarik kerah Dika dengan kasar. "Kau beruntung punya teman yang baik, bajingan. Tapi ini belum selesai." Dengan itu, mereka menyeret Dika pergi, meninggalkannya dalam keadaan babak belur dan putus asa. Aku menghela napas panjang, merasa lega sekaligus muak dengan semua ini. Aku menatap Adrian yang juga terlihat waspada. "Apa kau yakin mereka tidak akan kembali?" tanyaku. Adrian menatap ke arah gang di mana mereka pergi. Mereka hanya penagih hutang, bukan mafia besar. Sekarang polisi sudah tahu lokasi mereka, jadi mereka tidak akan mengambil risiko lebih jauh. Aku mengangguk, lalu kembali masuk ke apartemen bersama Adrian. Begitu pintu tertutup, aku langsung menghembuskan napas lega. "Ini benar-benar gila," gumamku. Adrian merangkulku. "Yang penting kamu aman sekarang." Aku menatapnya dan tersenyum tipis. "Terima kasih sudah ada di sini." Dia tersenyum hangat, lalu mengecup keningku. Selalu. Malam itu aku tidak bisa tidur dengan nyenyak, tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Ini adalah kali terakhir Dika mengganggu hidupku. Dan kali terakhir aku membiarkan masa lalu merusak kebahagiaanku. Aku telah menang sekali lagi. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang masih bercampur aduk. Semalam adalah salah satu malam paling gila dalam hidupku. Dika telah pergi, ditarik paksa oleh para rentenirnya, dan aku berharap itu adalah terakhir kalinya aku melihatnya. Namun,
Ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat aku sedang duduk di meja makan bersama Adrian, menikmati secangkir kopi, ponselku kembali bergetar. Kali ini sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. "Jangan pikir ini sudah selesai, Naya. Kau akan menyesal karena tidak membantuku." Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Adrian melihat ekspresiku dan langsung bertanya, "Ada apa?" Aku menunjukkan pesan itu kepadanya. Dia mendecak kesal. "Brengsek, dia masih mencoba menarikmu ke dalam masalahnya." Aku mengangguk, lalu mengetik balasan dengan hati-hati. "Aku sudah cukup bersabar, Dika. Jangan coba-coba mengancamku." Tidak ada balasan setelah itu. Aku mencoba mengabaikan perasaan gelisah yang muncul, tetapi jauh di dalam hati, aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Ancaman nyata. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Dika. Aku dan Adrian kembali sibuk dengan persiapan pernikahan kami, dan perlahan-lahan aku mulai berpikir bahwa mungkin semuanya sudah selesai. Namun suatu malam, ketika aku baru saja pulang dari butik pengantin, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Pintu apartemenku sedikit terbuka. Aku yakin aku telah menguncinya sebelum pergi. Dengan hati-hati, aku meraih ponselku dan menghubungi Adrian. "Sayang, kau di apartemen?" tanyaku pelan. Adrian terdengar bingung. "Tidak, aku masih di kantor. Kenapa?" Jantungku berdegup kencang. Aku melangkah mundur merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apartemen kita, pintunya terbuka. Aku bisa mendengar suara kursi bergeser dari seberang telepon. "Jangan masuk. Aku akan ke sana sekarang." Tapi sebelum aku sempat menjawab, aku mendengar suara dari dalam apartemen. Suara langkah kaki. Seseorang ada di dalam. Aku buru-buru menutup telepon dan berlari menjauh, bersembunyi di balik dinding lorong. Aku mencoba mengatur napas, tetapi jantungku terus berdetak cepat. Kemudian, aku mendengar suara yang sangat familiar. "Naya?" "Dika." Aku menggertakkan gigi. Dia benar-benar sudah melewati batas. Dengan langkah penuh kemarahan, aku kembali ke depan pintu dan mendorongnya dengan keras, membuat Dika tersentak kaget di dalam apartemen. "Apa yang kau lakukan di sini?" bentakku. Dika tampak berantakan. Bajunya lusuh, wajahnya penuh luka, dan matanya tampak merah, seperti seseorang yang tidak tidur selama berhari-hari. "Naya, aku tidak punya tempat lain," katanya dengan suara serak. "Mereka menginginkanku mati." Aku mengepalkan tangan. "Dan kenapa aku harus peduli? Aku sudah cukup baik membiarkanmu pergi dengan utuh. Kau sendiri yang menghancurkan hidupmu, Dika." Dia tertawa pahit. Aku tahu, dan sekarang aku hanya punya satu pilihan. Aku menatapnya curiga. "Pilihan apa?" Dika menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya. Sebuah amplop. Aku mengernyit, tetapi mengambilnya. Saat aku membukanya, aku menemukan tumpukan foto di dalamnya. Aku menatapnya satu persatu, dan seketika darahku terasa membeku. Foto-foto itu adalah foto Adrian bersama seorang wanita lain, wanita yang sama yang kulihat beberapa bulan lalu. Aku menelan ludah, menatap Dika dengan marah. "Apa maksudnya ini?" Dika menyeringai lemah. "Aku mungkin pria brengsek, Naya, tapi aku tidak pernah bohong soal satu hal. Adrian bukan pria yang kau kira." Aku merasa ingin muntah. "Tidak, ini pasti hanya kebohonganmu." Dika menggeleng. "Lihat baik-baik, foto ini diambil 3 hari yang lalu. Wanita itu masih ada dalam hidupnya." Aku merasakan napas tercekat di tenggorokan. 3 hari yang lalu. Itu berarti Adrian masih tidak mungkin. Aku mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak boleh mempercayai Dika begitu saja. Tapi di dalam hati, perasaan curiga yang selama ini kupendam mulai muncul ke permukaan. Adrian memang pria yang sempurna, tapi ada saat-saat di mana dia menghilang tanpa kabar. Dia selalu punya alasan, dan aku mempercayainya. Tapi bagaimana jika aku salah? Aku mengepalkan foto-foto itu, menatap Dika dengan mata tajam. "Kenapa kau memberitahuku ini?" Dika tertawa kecil. "Karena aku tahu bagaimana rasanya dikhianati." Aku menggeleng. "Jangan samakan dirimu denganku." Dika menatapku dengan ekspresi serius. "Aku hanya ingin kau tahu kebenarannya. Karena jika kau tidak percaya padaku, kau akan terluka lebih dalam nanti." Aku menatap foto-foto itu sekali lagi. Hatiku dipenuhi kebingungan. Aku harus mencari tahu sendiri. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku dibutakan oleh cinta. Motivasi dari cerita. Cerita ini menggambarkan perjalanan seorang wanita yang berani menghadapi pengkhianatan, ketidakadilan, dan ancaman dari masa lalunya. Dari pengalaman Naya, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa diambil sebagai motivasi. 1. Jangan biar masa lalu mengontrol masa depan. Naya hampir jebak kembali dalam masalah yang ditimbulkan oleh mantan suaminya Dika.
Namun, dia berani mengambil sikap tegas untuk melepaskan diri dari orang yang hanya membawa masalah. Kita juga harus berani meninggalkan masa lalu yang menyakitkan dan fokus pada masa depan yang lebih baik. 2. Kepercayaan itu penting, tapi jangan buta. Naya mempercayai Adrian sepenuhnya. Namun ketika bukti-bukti mulai muncul, dia tidak membiarkan perasaannya menutup mata terhadap kemungkinan pengkhianatan. Dalam hidup, kita harus percaya pada orang lain, tetapi tetap waspada dan tidak membiarkan diri dibutakan oleh cinta atau janji-janji manis. 3. Kita berhak memilih siapa yang ada di hidup kita. Tidak semua orang pantas berada dalam hidup kita, terutama mereka yang hanya membawa masalah dan luka. Naya akhirnya memilih untuk tidak lagi terlibat dalam kekacauan Dika, sebuah keputusan yang menunjukkan bahwa kita harus berani menyingkirkan orang-orang yang merugikan kita. 4. Ketegaran dan kemandirian itu kunci kekuatan. Naya tidak membiarkan dirinya menjadi korban. Dia berani melawan, menghadapi ketakutan, dan mencari kebenaran. Ini adalah bukti bahwa seorang wanita bisa menjadi kuat dan mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain untuk kebahagiaannya. 5. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Terkadang, kenyataan pahit lebih baik daripada kebahagiaan yang didasarkan pada kebohongan. Jika kita menemukan sesuatu yang tidak beres dalam hubungan atau hidup kita, lebih baik menghadapi dan mencari kebenarannya daripada hidup dalam ilusi yang bisa melukai kita di kemudian hari. Kesimpulan, cerita ini mengajarkan kita untuk berani menghadapi realitas, memilih kebahagiaan yang sehat, dan tidak takut untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Jangan takut untuk berdiri sendiri, karena lebih baik sendirian daripada bersama orang yang salah. Tetap kuat, tetap bijak, dan tetap percaya bahwa masa depan yang lebih baik selalu menanti mereka yang berani mengambil langkah untuk memperjuangkannya. Hidup tidak selalu mudah, tapi kita punya kendali atas bagaimana kita menjalaninya. Pilihlah untuk menjadi kuat, bukan menjadi korban.